Kita melanjutkan video akhir zaman seri lanjutan dari video sejarah Dajjal. Kita lanjutkan seri ini dengan judul Sejarah Dzulkarnain, berdasar histori yang terjadi di dunia ini dan berdasarkan Al-Quran. Untuk melihat sesuatu, kita harus memiliki dasar dari Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa menjelaskan segala hal. Untuk memahami Dzulkarnain, kita beralih ke sejarah kerajaan Sulaiman. The Temple of Solomon dibangun oleh Nabi Sulaiman sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Semua kejayaan masa peradaban Sulaiman hilang. Pengetahuan dan ilmu Nabi Sulaiman menjadi daya tarik tersendiri bagi Bani Israel. Seperti pengetahuan tentang memanggil 72 iblis, lalu menyegel iblis tersebut dan memperkerjakan iblis tersebut sesuai kehendak, dan pengetahuan menciptakan kekayaan untuk kekuatan. Semua pengetahuan itu menjadi daya tarik tersendiri. Namun sebelum meninggal, Nabi Sulaiman alaihi salam mengubur semua kitab dan pengetahuan yang memang terlarang diketahui. Masalahnya, jika mempelajari pengetahuan tersebut tanpa kebersihan hati dan kesucian jiwa, maka pengetahuan tersebut justru berbahaya, akan memperdaya penggunanya. Apalagi jika dipakai untuk kepentingan pribadi dan hawa nafsu, bukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Inilah yang ditakutkan Nabi Sulaiman, sehingga beliau mengubur kitab-kitabnya dan ilmu-ilmunya. Hal ini dikarenakan Nabi Sulaiman alaihi wasallam bermimpi, dan dalam mimpinya ada sosok jasad yang duduk di atas tahtanya, memakai cincin miliknya dan memegang tongkat kekuasaannya. Jasad ini teramat jahat. Ia menggunakan kekuasaan, kemampuan, dan pengetahuannya untuk kepentingan hawa nafsunya belaka. Sama sekali tidak memiliki nur Allah dalam dirinya. Itulah mengapa dia disebut jasad. Sehingga Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah bahwa ia tidak ingin mewariskan kerajaannya kepada siapapun. Allah mengabulkan doa nabinya. Doa ini terdapat dalam surat As-Sod ayat 35. Ini adalah keinginan Nabi Sulaiman sendiri untuk mengakhiri kerajaannya. Disebabkan mimpinya tadi, beliau melihat jasad yang duduk di atas kursinya, memakai cincin dan memegang tongkatnya. Setelah Sulaiman wafat, keturunannya berselisih dan terbagi menjadi 3 kelompok besar
Ketiganya mengklaim bahwa memiliki hak menduduki tahta Nabi Sulaiman. Sementara di tengah perselisihan keturunan Sulaiman itu, orang-orang yang mencintai pengetahuan dan beberapa rabi justru sibuk mencari kitab-kitab yang telah dikubur Nabi Sulaiman. Mereka menemukannya sebagian, namun sebagian besar tidak mereka temukan. Nabi Sulaiman mengubur kitab-kitabnya di tempat-tempat yang berbeda satu sama lain. Dan barulah di abad modern ini kitab-kitab Nabi Sulaiman ditemukan di saat Yahudi menggali dan membangun terowongan bawah tanah tepat di bawah Masjid Al-Aqsa. Rupanya Nabi Sulaiman dahulu mengubur kitab-kitabnya di kuil Sulaiman, yakni Masjid Al-Aqsa sekarang, sehingga mustahil ditemukan oleh kaumnya, karena dahulu mereka tidak berani sembarangan menggali di bait suci. Baru banyak ditemukan di abad modern sekarang di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan ketika Bani Israel terpecah belah, ketika mereka sedang asik perang saudara seperti anak kecil, dan yang lainnya mencari kitab-kitab yang dikubur Sulaiman, terutama cincin dan tongkat Sulaiman yang menjadi daya tarik bagi mereka untuk ditemukan. Muncullah Nebukadnezar II, Raja Neo Babilonia, mengambil kesempatan dalam perselisihan tersebut. Kerajaan Israel saat itu lemah karena terpecah belah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nebukadnezar II. Ia menyerang kerajaan Sulaiman yang besar itu. Nebukadnezar berambisi menulis sejarah, menaklukkan kerajaan terbesar di dunia pada masa itu. Ia juga menghancurkan Temple of Solomon, dan sisa-sisa reruntuhan Temple of Solomon inilah yang kemudian menjadi tembok ratapan, tempat bangsa Yahudi meratapi kesedihan akibat hancurnya kejayaan yang dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sejak diserang Nebukadnezar, Raja Neo Babilonia. Seorang nabi yang hidup di masa invasi Nebukadnezar itu adalah Nabi Daniel. Beliau ini hidup di zaman kaum Yahudi diinvasi oleh Babilonia. Setelah kerajaan Sulaiman hancur dan Temple of Solomon dihancurkan, kaum Yahudi dipaksa meninggalkan tanah-tanah kelahiran mereka, yaitu Yerusalem. Mereka dipaksa untuk ikut ke Babilonia menjadi budak dari kaum Babilonia. Ini adalah perbudakan kedua bagi mereka setelah perbudakan di masa pemerintahan Ramses Mesir selepas Yusuf alaihissalam wafat. Perbudakan kedua ini bagi mereka menyimpan trauma dan luka paling dalam, bukan saja karena kerajaan Sulaiman hancur dan bait suci hancur, tetapi mereka juga harus meninggalkan Yerusalem dan kembali menjadi budak dalam waktu puluhan tahun. Tercatat dalam sejarah perbudakan Bani Israel oleh Babilonia berlangsung selama sekitar 70 tahun. Penawanan mereka di Babel dimulai pada tahun 605 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 536 sebelum Masehi. Tahun 536 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia runtuh oleh Persia.
Kemudian Persia menguasai daerah tersebut, dan disinilah sejarah Zulkarnain. Dalam Islam, Zulkarnain diceritakan di dalam Suratul Kahfi di ayat 80 sampai 100. Zulkarnain adalah seseorang yang mempunyai kedudukan di bumi dan diceritakan dia memiliki kerajaan. Dia seorang raja dan dia pergi ke arah barat. Dia pergi ke tempat-tempatnya matahari terbenam, dan ini menunjukkan ujung kerajaannya di tempat di mana matahari itu terbenam, di laut yang berlumpur hitam. Lautnya warna hitam, itulah Laut Hitam. Tercatat di Al-Quran, Zulkarnain melakukan perjalanan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia tersebut. Kemudian ia berjalan ke sebuah daerah pegunungan. Dari kisah Zulkarnain di Al-Quran, kita tahu bahwa Zulkarnain membangun tembok untuk menghalangi kaum Yajuj Majuj atau Gog dan Magog. Dan dia membangun tembok tersebut di dua pegunungan. Jadi itu adalah pegunungan yang dekat Laut Hitam. Pegunungan apakah itu? Itu adalah pegunungan Kaukasus. Jadi jika dia membangun tembok di sana, dia harus tinggal di daerah sana. Jika membangun suatu tembok dari besi, artinya suatu daerah yang bisa dijangkau oleh dia, atau suatu daerah yang termasuk wilayah kekuasaannya. Dan berarti kaum Yajuj Majuj yang dimaksud berada di belakang pegunungan tersebut. Artinya itu adalah daerah Georgia. Setelah tembok itu selesai, Zulkarnain mengatakan bahwa tembok ini ada karena rahmat dari Tuhanku, dan tembok ini akan ada sampai nanti Tuhanku tidak akan mengizinkannya lagi, maka tembok ini akan hancur. Jadi tembok ini bukan tembok yang bertahan selamanya, melainkan tembok yang akan hancur jua. Siapa Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog? Mereka merupakan manusia kaum Bani Adam. Intinya mereka berasal dari keturunan di daerah Georgia. Terlalu banyak dongeng-dongeng yang terlalu berubah-ubah, terlalu banyak yang lahir dari pikiran dan hayalan, sampai akhirnya tercipta sebuah stigma bahwa Gog dan Magog ini merupakan monster, bukan manusia. Zulkarnain artinya adalah dua tanduk. Dua tanduk di sini adalah kiasan, bisa jadi dua kekuasaan, dua zaman atau dua kebaikan. Jika memakai ilmu untuk memahami diri bisa diartikan dua kebaikan. Namun kita sedang membahas kebenaran yang terjadi, bukan mengenai pendalaman ke dalam diri. Apapun itu interpretasinya mengenai Zulkarnain itu benar sesuai kajian dan bidang kajian. Namun di samping itu ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah berdasarkan kejadian nyata yang ada di alam semesta ini, dan inilah yang sedang kita bahas. Dua tanduk ini kita sepakati sebagai kiasan. Kita beralih kembali ke kisah Banu Israel. Setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia, maka Bani Israel dipulangkan kembali ke tanah asalnya, bahkan diperbolehkan membangun bait suci. Dan Raja Persia tersebut yang mengalahkan Babilonia adalah Raja Cyrus the Great. Cyrus the Great adalah orang yang non-Yahudi yang disebutkan dalam Torah, karena dia sangat berjasa kepada kaum Yahudi, dan itu tercatat oleh Nabi Daniel melalui kitab Daniel di ayat 8 halaman 20 bahwa Cyrus adalah raja yang menguasai dua daratan, yaitu Media dan Persia, raja bijak dan adil. Nabi Daniel tidak mungkin memuji orang yang tak pantas dipuji, apalagi memuji orang kufur. Bahkan ia memasukkan ke dalam Taurat
Tidak mungkin jika dia menuliskan nama orang sembarangan di kitab suci Taurat. Itu pasti karena ada tuntunan ilahi agar beliau mencatat dan menulisnya. Jika kita melihat Al-Quran dan petanya Gog dan Magog, kalau kita lihat Gog dan Magog ini tinggal di daerah Georgia, dan Cyrus itu tinggal di daerah Iran Selatan. Jadi bisa dikatakan kalau secara peta sebenarnya sangat relevan karena secara kenyataan Cyrus menguasai daerah Media dan Persia. Media merupakan daerah Asyur, jadi untuk pergi ke daerah Gog Magog itu dekat sekali. Jadi ketika gelar Zulkarnain adalah Cyrus the Great merupakan teori yang masuk akal. Dan Nabi Daniel ini juga adalah seorang nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dan Abu Dzar, bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sementara Rasul berjumlah 315 orang. Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa jumlah Rasul sangat banyak, yakni 315. Tetapi dalam Islam kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, karena hanya 25 nabi tersebut yang dimuat jelas dalam Al-Quran. Dan mengenai ideologi Cyrus merupakan orang Persia yang menganut Zoroastrianisme, agama Zoroaster. Kalau Zoroaster ini sekarang disebutnya Majusi atau penyembah api. Tapi itu Zoroaster yang sekarang setelah sudah banyak perubahan dan banyak campuran dengan ideologi Babilonia. Sekarang Zoroaster itu menyembah api karena tercemari ideologi-ideologi lain, dan yang paling besar ideologi Babilonia. Awalnya Zoroaster ini bukan merupakan agama yang menyembah api. Zoroaster ini merupakan agama yang lahir di tahun 1500 sebelum Masehi dengan nabi bernama Zarathustra. Ajaran ini memuat monoteisme, tetapi kemudian menjadi kotor dan malah menjadi penyembahan kepada berhala-berhala, tercemari oleh sihir-sihir dan lain-lain yang merupakan peninggalan Babilonia, seperti yang kita jelaskan di series pertama dalam sejarah Dajjal. Zoroaster juga merupakan agama yang monoteis, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nama Tuhan adalah Ahura Mazda. Ini Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Agama ini besar di Iran, di Persia. Jadi ini merupakan agama dari Cyrus. Dengan dasar ini saya menganggap Cyrus adalah Zulkarnain di masa lalu, karena dia adalah seorang monoteis, dan saat dia menaklukkan Babilonia, dia dikenal tidak menggunakan kekerasan. Dia tidak membunuh lawan-lawannya kecuali memang terpaksa, dan bahkan dia membebaskan kaum Yahudi untuk pulang ke tanah kelahirannya.
Karena dalam monoteisme sejati dia tahu bahwa agama itu tidak harus dipaksakan. Cyrus tidak memaksa orang-orang Yahudi agar menjadi agama Zoroaster. Cyrus pun tidak menindas dan tidak memperbudak. Ia membebaskan kaum Bani Israel ke tanahnya Yerusalem dan membiarkan mereka merestorasi agama mereka di bawah pemerintahan dan perlindungan Cyrus. Bukan seperti ideologi Nimrod dari Babilonia dengan satu pemerintahan, satu kepercayaan, satu agama, bahkan harus satu bahasa. Itulah tujuan pembangunan Menara Babel. Dan Raja Cyrus dikenal adalah seorang raja yang sangat hebat, the king of the king. Raja Cyrus menulis sebuah tulisan yang dikenal oleh para arkeolog bernama Tablet Cyrus Cylinder. Dia menuliskan tentang bagaimana cara menjadi seorang penguasa yang adil dan bijaksana. Raja Cyrus menuliskan tentang keadilan dan kebijaksanaan, serta dia juga dicintai oleh rakyatnya pada masa itu. Bukan saja rakyat Persia, ia juga bahkan dikagumi Bani Israel, sampai seorang nabi menuliskan nama Raja Cyrus dalam kitab suci mereka. Jadi secara kejadian nyata dan sejarah, Raja Cyrus ini sangat cocok sebagai Zulkarnain yang dimuat dalam Al-Quran. Dia juga penganut ketuhanan yang Maha Esa. Dia juga orang baik yang diberkati keadilan dan kebijaksanaan oleh Allah. Lokasi tempat tinggalnya pun dekat dengan tempatnya Gog dan Magog. Dia cocok untuk masuk sebagai Zulkarnain. Sejarah singkat Raja Cyrus merupakan pangeran dari kerajaan Persia. Persia merupakan kerajaan kecil di Timur Tengah saat setelah runtuhnya kerajaan Neo-Assyria. Setelah kerajaan Assyria itu runtuh, ada 4 kekuatan besar. Ada Yunani, ada Mesir, ada Babilonia, dan juga ada Media. Jadi Persia ini tempatnya Raja Cyrus. Dia merupakan kerajaan kecil awalnya, tapi akhirnya Cyrus menaklukkan Media yang merupakan kerajaan terbesar di Timur Tengah. Pada waktu itu dia akhirnya menyatukan Persia dengan Media dan menjadikannya lahirnya Kekaisaran Persia yang agung. Kemudian juga Raja Cyrus yang agung melakukan ekspansi ke berbagai wilayah termasuk Babilonia, dan di saat masa penaklukan Babilonia inilah Raja Cyrus melepaskan perbudakan Bani Israel. Raja Cyrus pun menaklukkan wilayah Mesir. Raja Cyrus adalah penguasa kerajaan atau Kekaisaran Persia yang merupakan salah satu kekaisaran tertua sekaligus terbesar dalam sejarah umat manusia yang telah berdiri sejak tahun 550 sebelum Masehi. Kerajaannya membentang dari semenanjung Balkan Eropa sampai lembah Indus, India Timur. Pada puncak kejayaannya setelah mereka menaklukkan Mesir, menempati wilayah yang sangat luas, meliputi wilayah yang kini menjadi Iran, Turki, sebagian Asia Tengah, Pakistan, Trakia, dan Macedonia, sebagian besar daerah pesisir Laut Hitam, Afghanistan, Irak, Arab Saudi Utara, Jordania, Palestina, Libanon, Syria, serta semua pusat pemukiman di Mesir kuno hingga ke barat sejauh Libya. Raja Cyrus ini terkenal bukan karena banyak menaklukkan dalam perang. Raja Cyrus terkenal menjadi King of the Kings karena dia memiliki keadilan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Dia anti perbudakan. Itulah kenapa dia dicintai oleh rakyatnya. Dan dia sangat terkenal dan dia dipanuti oleh banyak raja-raja setelahnya. Jadi Raja Cyrus the Great dia cocok disebut sebagai Zulkarnain.
Dan ketika masa perbudakan Bani Israel di Babilonia, ada beberapa rabi yang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Para rabi tersebut menawarkan diri menjadi kacung dan jongos Nebukadnezar. Ia tidak ingin menjadi budak pekerja. Karena bisa membaca tulisan, rabi-rabi tersebut dijadikan pemilahan buku untuk perpustakaan kerajaan. Rabi-rabi tersebut tertarik dengan pengetahuan sihir-sihir dan mistisisme di peradaban Babilonia. Bahkan setelah Babilonia runtuh dan dikuasai oleh Persia, rabi-rabi tersebut tetap tinggal di Babilonia. Mereka tidak ikut bersama kaum Bani Israel lainnya ke Yerusalem. Mereka tertarik mempelajari pengetahuan-pengetahuan terlarang. Karena ketertarikannya, setelah rabi-rabi tersebut sudah banyak menguasai pengetahuan dari Babilonia, barulah mereka kembali kepada kaumnya di Yerusalem, lalu banyak menyesatkan kaum Bani Israel. Inilah sejarah awal mula Talmud. Dan karena pengetahuan dari Babel, beberapa rabi tersebut kini bisa melakukan pemanggilan 72 iblis dan rahasia Salomo lainnya. Namun mereka melakukan itu tanpa kebijaksanaan dan tanpa kebersihan diri dan pengetahuan yang mumpuni, yang pada akhirnya justru mereka yang dimanfaatkan oleh 72 iblis dan setan untuk bekerja dan tunduk pada mereka, bukan mereka yang memperkerjakan setan dan iblis. Inilah akar sejarahnya mengapa ideologi Nimrod ini bisa menular dan kuat di ajaran Talmud Bani Israel. Ya, karena para rabi mereka dahulu mempelajari banyak pengetahuan terlarang di Babilonia. Kita tutup pembahasan akhir zaman series di judul Zulkarnain dengan kesimpulan Zulkarnain pertama adalah Cyrus the Great, dan segala sesuatu memiliki masanya. Setelah Persia melalui kepemimpinan Raja Cyrus mencapai puncak kekuasaannya, Kekaisaran Yunani yang dipimpin oleh Alexander melakukan ekspansi besar di Timur Tengah dan menggantikan Persia sebagai kekuatan dominasi. Dan dunia sekuler selalu membesarkan Alexander yang kejam dan homoseksual, padahal dia adalah penindas yang kejam. Mereka tidak banyak menceritakan Cyrus the Great, karena mereka tahu jika kisah Cyrus the Great pasti akan terkait dengan agama-agama. Dan mereka memang ingin menjauhkan orang-orang dari agama-agama. Tujuannya ya untuk menyihir orang-orang menjadi binatang, sebagai persembahan nanti pada Tuhan mereka sang iblis. Ya, mereka dijadikan binatang untuk dijadikan binatang korban, dan pembantaian itu menurut mereka ritual kurban yang suci. Dan semua kehidupan ini terkait dengan agama dan Tuhan. Sejauh apapun Anda yang sekuler berlari dari agama akan kembali kepada Tuhan jua. Itu kenyataannya yang kelak akan Anda alami, terlepas Anda memahaminya atau tidak, terlepas Anda percaya atau tidak. Begitulah kehidupan, seperti naik gunung. Ketika sudah di puncak, tiada jalan lagi kecuali turun kembali ke bawah. Dan begitu pula diri kita, asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.